Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami, dan anggota dari kelompok ini adalah yang pertama ada saya, Bizak Pamungkas Setiawan dengan NIM 11241101. Dan saya Muhammad Rizal, NIM 11241049. Lalu ada saya Muhammad Farel Kais dengan NIM 11241053 dari Prodi Informatika. Saya Akmal Zula dari Prodi Informatika NIM 11241007. Adapun dua anggota kami lagi yaitu ada Fazli Pasha Palevi 11241029, lalu ada Berlian Maifaral Rafael 11241017. Nah, jadi rumusan masalah untuk tugas kami yaitu yang pertama adalah bagaimana bentuk matematis dari kabel yang menggantung di antara dua tiang. Lalu yang kedua, bagaimana menghitung panjang kabel dan tinggi tiang berdasarkan fungsi katenari. Yang ketiga, bagaimana menentukan luas daerah antara kabel dan tanah. Lalu untuk tujuannya, yang pertama itu bagaimana bentuk matematis dari kabel yang menggantung di antara dua tiang. Yang kedua, bagaimana menghitung panjang kabel dan tinggi tiang berdasarkan fungsi katenari. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menentukan luas daerah antara kabel dan tanah. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian soalnya. Sini ada simulasinya, kabel telepon yang tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan negatif 10 dan X sama dengan 10. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu katenari dengan persamaan Y sama dengan C plus A cos X per A. Nah, soalnya di sini, jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, tentukan tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Yang kedua, jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, tentukan tinggi dari tiang. Dan yang ketiga, dengan menggunakan nilai A dan C, hasil jawaban 2, tentukan luas daerah yang dibatasi tanah, dua tiang listrik, dan kabel. Oke, lanjut. Nah, untuk soal pertama kita diberitahukan bahwa nilai C sama dengan 4 dan nilai A sama dengan 6. Karena pada soal pertama diberitahukan, maka untuk mencari tinggi tiang kita hanya perlu memasukkan nilai A dan C yang telah diketahui kepada persamaannya, yaitu Y 10 sama dengan 4 tambah 6 cos H 10 dibagi 6, lalu dapatkan hasil yaitu 20,45 meter. Karena tadi kita sudah dapat tinggi tiang, selanjutnya kita akan mencari panjang kabel yang dapat diketahui dengan menggunakan rumus L sama dengan 2A sin H X per A, di mana L adalah panjang kabel, A adalah konstanta, X adalah posisi tiang, dan sin H adalah fungsi hiperbolik sinus. Lalu dimasukkan angkanya dan hitung persamaannya, didapatkan hasil sebagai 30,63 meter. Lalu untuk soal kedua akan dijelaskan oleh Kais. Kepada Kais dipersilahkan. Baik, jadi pada nomor 3 diketahui bahwa panjang kabel L itu 20 meter dan titik terendah kabel yaitu di Y- sama dengan 9 meter. Lalu jarak horizontal dari titik tengah ke tiang yaitu 10 meter. Nah, dari bentuk umum kurva tabel dari katenari tersebut, titik terendah terletak pada Y sama dengan C plus A, sehingga C plus A sama dengan 9. Selanjutnya kita gunakan rumus panjang kabel yaitu L sama dengan 2A sin H X per A. Jadi karena telah diketahui bahwa L-nya 20 meter dan X sama dengan 10 meter, maka kita tinggal masukkan aja 20 sama dengan 2A sin H 10 per A. Jadi 10 sama dengan A sin H 10 per A. Dan didapatkan hasil A sama dengan 28,72. Karena nilai A sudah diketahui, maka C sama dengan 9 minus A. Disubstitusikan jadi 9 minus 28,72
dan didapatkan hasil sebesar minus 19,72. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 3 dijelaskan oleh Akmal. Kepada Akmal dipersilakan. Baik, di nomor 3, karena nilai A sudah diketahui, maka C sama dengan 9 dikurang A. Disubstitusikan menjadi 9 dikurang 28,72 yang didapati hasil sebesar minus 19,72. Lalu selanjutnya hitung rumus tinggi tiang dihitung dari nilai Y pada X sama dengan 10. Y sama dengan A cos 10 per A ditambah C. Lalu substitusikan nilai A dan C. Y sama dengan 28,72 cos dalam kurung 10 per 28,72 lalu dikurang 19,72. Lalu hitung persamaannya, Y sama dengan 28,72 dikali cos 0,348 dikurang 19,72. Lalu hasilnya 28,72 dikali 1,0525 dikurang 19,72. Lalu hasilnya didapat 10,75 meter. Selanjutnya, telah diketahui bahwa fungsi kabel atau kurva catenary-nya itu Y dalam kurung X sama dengan C ditambah A cos dalam kurung X dibagi A. Maka luas daerah di bawah kabel dari X sama dengan min 10 hingga X sama dengan 10 ialah A dalam kurung, ini apa dibacanya? Lupa aku. Integral. Ulang lagi dari A dalam A sama dengan A sama dengan integral dari apa sih baca? 10. integral dari 10 min 10. Oh iya. Gitu. A sama dengan integral 10 dari min 10 dalam kurung C ditambah A cos dalam kurung X per A dx. Setelah melakukan perhitungan integral panjang, hasilnya dapat disederhanakan menjadi A sama dengan lebar total X dalam kurung C ditambah A. Substitusikan nilai lebar total dari X sama dengan min 10 ke X sama dengan 10. Jadi 20 meter. C ditambah A sama dengan 9. Jadi A sama dengan 20 kali 9. Hasilnya A sama dengan 180 meter pangkat 2. Lalu untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Pasha. Kepada Pasha dipersilakan. Baik, dari hasil analisis kurva kabel yang menggantung atau kurva catenary dapat disimpulkan bahwa pertama, persamaan kurva catenary digunakan untuk menggambarkan bentuk kabel, yaitu Y sama dengan C plus A cos A X per A. Kedua, tinggi tiang listrik dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan Y X sama dengan C plus A cos A X per A. Lalu yang ketiga, panjang kabel yang menggantung antara dua titik X sama dengan min B dan X sama dengan B dihitung menggunakan L sama dengan 2A sin H B per A. Lalu yang keempat, jika diketahui titik terendah kabel adalah Y sama dengan 9, maka C plus A sama dengan 9. 5. Untuk menentukan nilai A digunakan L sama dengan 2A sin H B per A menjadi A sin H B per A sama dengan L per 2. Lalu yang terakhir, luas area yang dibatasi kabel dan tanah dihitung menggunakan A ke B ke min B C plus A cos H X per A dx. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.